ya? Oh iya, kapan ya? Kapan bagusnya? Bagusnya kapan? Oh ya, duduk dulu deh Miss Nesa. Kira-kira kapan nih Miss Nesa kita mau coaching? Bagaimana kalau minggu depan kali ya? Aku sebenarnya Kelas 7A. Kelas 7A jam? Hari Rabu jam pertama kali ya. Jam pertama. Oke. Kira-kira masalah yang dihadapi Miss Nesa apa sih? Nah, itu dia. Jadi kalau di kelas 7A itu anak-anaknya rata-rata aktif ya, kurang aktif, terus juga sepertinya gampang bosan gitu masih Gitu, jadi kurang aktif ya murid-muridnya. Nah, sebelumnya nih, sebelum pembelajaran sebelumnya, Miss Nesa kira-kira menggunakan metode pembelajaran? memang saya kebetulan ini kebanyakan metodenya ceramah ya, atau maksudnya kalau menulis itu juga masih yang mengenai bakas gitu. Jadi banyak PowerPoint dan menyaksikan, kemudian jadi soal buku. Nah, kira-kira kedepannya saat kita coaching, Miss Nesa akan mengubah metode atau tidak? Nah, jadi aku mau coba nih di sini mau pakai coba ajak keluar dulu, nanti apa kita kasih FKPD, dikerjakan secara berkelompok, apakah bisa jadi lebih aktif mungkin ya. Kira-kira untuk masalah yang dihadapi Miss Nesa saat ini, skalanya gimana? Idealisme dalam pembelajarannya dari skala 1 sampai 10, kira-kira ideal pembelajaran Miss Nesa udah berapa ya? Mungkin saya masih setuju kali ya. Setuju ya, berarti masih perlu usaha untuk mencapai nilai 10 ya Miss Nesa ya. Iya. Berarti Miss Nesa perlu akan mengubah metode pembelajaran. Kalau boleh tahu metodenya apa? Mungkin discovery Discovery learning. Oke. Siswanya sudah diberitahu materinya yang akan dipelajari di depan. Iya. Besok minggu depan nanti kita ketemu lagi di kelasnya ya Miss Nesa ya. Oke. Assalamualaikum Miss Nesa. Iya aja. Ntar yang lamanya. Iji ke bawah. Berarti wakil, karena wakil. Silakan disiapkan kelasnya. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, terima kasih Alde sudah memimpin. Good morning everyone. Good morning. How do you feel this morning? Fine. Ada yang lagi feeling unwell atau lagi not good? Kenapa? Oh, lagi pilek ya? Sama sekali. Banyak yang kena flu, pilek, batuk nggak sih? Kayaknya lagi cuaca ya? Kamu juga? Aku juga. Kenapa pada ribut ini? Ya mudah-mudahan yang lagi unwell, lagi yang agak kurang enak badan, yang lagi batuk, pilek, semoga lekas sembuh ya. Dan ya kalian sudah tahu dengan prokesnya sebenarnya. Kalau yang batuk, harusnya bagaimana ketika batuk? Tutup ya, tutup. Sebaiknya sih emang pakai masker ya. Oke, hari ini apa? Mau minum? Oke, hari ini siapa yang tidak masuk teman-teman? Kita boleh menjemput dulu nggak? Kita mau cek absen ya, kehadiran ya. I want to check the attendance. Please answer with yes or present please when I read your name, okay? Today is 24 May. Fayaz? Oh, yes. Asha? Okay. Audrey Alusta? Okay. Audrey Pramesti? Okay. Izzy? Dua ya? Tapi hadirkan yang di sini. Kinan ada dan Nusa. Oke. Fairuz. Oke. Indira. Oke.
Yaneta, Kaila, Ara, Meta, semangat dong Meta, Naila, ada ya, Indi, sama ini, rumusnya, Jasmine, oke, Queen, oke, Sabria, ya, Sabrina, oke, Syifa, Sirena, oke, Tiffany, oke, Faniaska, dan Malika. Nah ya, alhamdulillah lengkap semua. Oke teman-teman, semangat udah nih untuk belajar nih. Sudah siap untuk belajar? Semangat banget. Kayaknya nggak kelihatan dari mukanya ya. Masih pagi loh. Ada yang begadang ya semalam ya? Enggak ya, alhamdulillah. Oke, kali ini kita masih membahas di bab yang sama, yaitu tentang apa? Babnya tata surya. Nah, kemarin kalian sudah presentasi tentang apa itu yang dari presentasikan? Tentang gerak bumi, rotasi bumi dan kondisi bumi sama bulan ya, kondisi bulan. Sekarang kita akan masuk ke matahari. Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita coba kasih teman-teman berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Sudah lengket. Kita keluar dulu yuk. Kita keluar dulu. Mainnya diri. Kayak cuma kan kalian semua harus kena cahaya matahari. Kita jangan itu. Iya kan mau dijual. Itu dia. Masih lagi Meta. Ini kan beli. Yang ini dikosongin aja misalnya nggak ada matahari ya. Sudah ada kok. Meta, make sure kamu kena matahari, cahaya matahari. Sudah kena cahaya matahari semua. Oke, misalnya sekarang mau nanya, sudah pastikan kalian kena cahaya matahari, jangan. Kalau maju boleh, maju pastikan, maju. Nah, berarti Sabrina geser ke sini boleh, geser ke sini boleh. Kalian maju lagi, maksudnya, nah sekarang kita mau nanya, apa yang kalian rasakan jika cahaya matahari kena kulit kalian? Panas. Kalau di sini gimana? Apa yang kalian rasakan? Ketika cahaya matahari kena kulit kalian? Panas atau hangat? Tetap panas atau hangat? Panas banget ya. Nah coba sekarang saya mau nanya, kalian bisa nggak melihat matahari secara langsung? Enggak. Teman-teman di sini, kalian semua bisa melihat matahari secara langsung nggak? Enggak ya. Nah tapi kalau misalnya nih, coba kalian pejamkan mata, menghadap ke matahari. Kamu enggak nih, pejamkan mata, terus menghadap ke matahari. Apa yang kalian rasakan? Pejamkan mata, dan menghadap ke matahari. Apa yang kalian lihat ketika mata kalian tersiup? Warna merah, tetap warna merah ya. Tetap warna merah ya. Teman-teman di sini gimana? Coba kalian tutup matanya, terus kalian lihat matanya. Apa yang kalian lihat? Berada warna merah. Iya. Bukan gelap ya, tapi merah ya. Tetap ada merahnya. Nah, kenapa? Kok bisa? Kok bisa sih ketika kamu tutup mata, lihat matahari itu masih melihat merah? Coba bisa menanya, tutup mata, tapi melihat matahari masih merah. Kenapa? Karena cahaya matahari bisa Nah, oke, kalian udah berjemur belum? Udah sengaja ini berjemur kalian biar sehat.
Udah keras belum berasa? Udah, kita keras lagi yuk. Yuk, keras lagi. Ayo. Coba dulu pakai sunscreen sekolah. Oh, kok beda? Kenapa tidak pakai sunscreen? Belum tahu, belum kenal sunscreen. Ya, mungkin memang Misesa tidak menyarankan untuk pakai make up sekolah, tapi kalau pakai sunscreen itu benar-benar kita sarankan banget. Apalagi kita tuh sekarang di kondisi cuaca yang lumayan panas ya kira-kira ini ya. Jadi itu tuh sangat disarankan. Boleh nanti yang nggak punya sunscreen bilang ke bundanya, pun kata Misesa, aku suruh pakai sunscreen ke sekolah karena cahaya matahari itu ada baiknya, ada juga buruknya. Siapa yang bisa kasih tahu Misesa apa sih baiknya matahari buat kita? Coba boleh aku kanan, coba boleh. Ya baiknya dulu, dampak baik matahari untuk kita. Nutrisi kulit dan glowing. Oh biar sehat. Janet, aku coba Janet. Oh menyehatkan tulang. Kalau Kaira gimana? Oh biar mengganggu pokoknya ada gitu. Oke. Menyehatkan berarti ya. Ada lagi yang bisa kasih dampak baiknya? Dapat vitamin. Dapat vitamin apa? Vitamin D, benar. Selain untuk kulit, selain untuk tubuh, kalian tahu nggak sih peranan matahari buat kita apa lagi? Kalau apa? Fotosintesis. Yes, benar. Karena untuk apa fotosintesis nanti? Akibat itu kita nanti apa ujungnya? Buat makanan kita ya. Kalau saya bayangkan, kalau tidak ada matahari di bumi ini, apa yang terjadi? Gelap aja kan? Nggak dapat nutrisi. Apa lagi? Apa? Oksigen. Nggak ada oksigen. Terus kenapa lagi? Siapa tadi? Oh ya, ini sebenarnya yang bagian dampak buruk. Apa sih dampak buruknya si matahari? Ya apa? Bikin apa? Sunburn. Oh, bikin kalian gosong ya. Sunburn. Ya. Sama flek. Oh iya benar, muncul flek hitam karena kena matahari secara langsung. Apalagi? Kelihatan lebih tua ya, bisa. Apalagi? Nah, yang paling parah adalah kalau kalian terlalu sering terpapar sinar matahari terus nggak pakai sunscreen atau sunblock, paling parah nanti adalah menyebabkan kanker kulit. Ya, kanker kulit. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dia nih, the sun. Kita akan bahas tentang matahari. Tapi sebelumnya bisa saya minta kalian silakan sekarang duduk per kelompok yang lain. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok ya. Silakan duduk per kelompok yang lain. Ayo, teman. Duduk per kelompok lain. Ini di kelompok sini. Ayo, ya, kira kelompok berapa? Nah, kalau kita yang sudah ada kelompok teman-teman. Oke, sudah? Nah, gimana nih? Itu boleh kok geser lagi semua. Oke, kita sama aja dulu. Ini kelompok berapa? 5, 1, 2, 3 orang. 4 orang. Nah, kamu kelompok 2. Kenapa 1, 2 aku fungsi? Fungsinya sebentar di sebelahnya. Terima kasih ya. Kalian boleh kasihnya 1 kok. Oke, ini berarti kalian ini kelompok 5. Ini kelompok 2. Kalian kelompok 6, 1, 2, 3, 4 ya? 3, 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 3, kalian kelompok 1, 4. Kita akan ke sini ya.
Oke, nah teman-teman, I have a worksheet here. Kalian akan minta mengerjakan worksheet ini secara berkelompok, tapi tetap bikinnya individu. Paham kan maksudnya? Boleh disusun secara kelompok, tapi bikinnya sendiri-sendiri selama pelajaran ini ya. Sebelahnya Naila kosong ya? Oh, kenapa ini mejanya? Ah ya, rumahnya tuh. Bukan, itu tadi nyasar mau pakai meja aku nih. Bilang aja ada tisu nggak sih kelas 10? Mau tisu? Nanti kamu akan dulu orang ini mama dia kalah. Iya, Aku orang di kerjanya bareng-bareng, tapi individual. 35 itu masuk cantik. Oke, silakan boleh berdiskusi menjawabnya. Tapi kalian dulu tulisnya, oke? Ya, udah dilihat angkanya. Silakan diberi nama dulu. Nah, tanggal 24 berarti jam praktek berapa hari lagi? 5 hari lagi. Tanggal 29 udah praktek ya. Sudah mulai memastikan mau bikin apa, mau ngapain jam praktek IPA-nya? Sudah mau bikin diorama boleh. Bikin diorama itu boleh kerjain di rumah ya. Jadi di sekolah itu udah jadi boleh, tapi kerjain di tidak bukan karya orang lain ya. Jadi kalau boleh, boleh, tapi nggak yang mau ya boleh. Yes, kalau semakin sustainable akan semakin tinggi nilainya. Nah, oke, sudah dilihat angkanya teman-teman. Ada 4 pertanyaan di sana. Kalian boleh diskusi mengerjakannya sambil lihat buku boleh. Karena sudah ada megang 2 buku di meja masing-masing ya. Ambil aku. Nah, ini Ini dong. Kalian tahu kan cara buat mind map? Nah, kalian mengerjakan angkanya ini sambil menyaksikan presentasi teman-temannya. Siapa tahu presentasi teman-temannya bisa membantu kalian mengerjakan angkanya. Ya, 2 kelompok lagi yang belum maju, yaitu kelompoknya Malika, Sabrina Sifaska, sama kelompoknya Fairuz ya. Kita mulai dari kelompok yang dulu nih, dia dilihat kelompoknya. Oke, silakan maju kelompoknya Malika, Sabrina, Sifa, dan Asya. Sambil teman-teman yang lain menyaksikan ya. It will help you to answer your questions. Okay, semuanya please pay attention to the front
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang dunia semu matahari. Sebelum kami memulai presentasi, bisa kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya juga, Dosen Salido, nama saya Raisa, nama saya Halim. Karakteristik gerak cahaya matahari merupakan fenomena alam di mana matahari seolah-olah matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, dan seperti matahari selalu berjalan ke arah barat. Gerakan ini seolah-olah dilakukan oleh matahari sehingga kita bisa selalu menebak waktu berdasarkan posisi matahari yang berpindah-pindah cepat. Selain itu, kita juga bisa menebak waktu dengan melihat bayangan benda melalui posisi matahari yang berada berbeda-beda di sini. Sebenarnya, gerakan matahari ini adalah akibat dari gerakan rotasi bumi. Jadi, bumi yang bergerak bukan matahari yang bergerak. Rotasi bumi sendiri merupakan gerakan perputaran bumi pada polanya yang berlangsung dari arah barat ke timur. Pergerakan matahari dari arah timur ke barat termasuk gerakan perputaran matahari. Gerakan ini terjadi akibat gerakan rotasi bumi pada warna dunia yang gerakan bumi bergerak pada bawah. Lalu gerakan perputaran bumi terjadi dalam dunia. Gerakan ini membuat daerah yang terkena matahari berubah. Matahari seolah-olah dari timur setiap pagi dan tenggelam di barat setiap sore. Padahal matahari terjadi pada tempat yang itu yang tersedia. Gerakan bawah matahari adalah gerakan matahari yang seolah bergerak dari utara dan menuju selatan sekalian pagi. Gerakan ini terjadi akibat revolusi bumi. Revolusi adalah gerakan bumi menuju ke matahari. Sekali putaran bumi menuju ke matahari terjadi selama 1 tahun. Membuat posisi matahari berubah. Sekali matahari dari utara terhadap daerah selatan, jarang sekali bumi tepat berada di garis khatulistiwa. Matahari dapat terlihat tepat berada di atas garis khatulistiwa setiap sekitar bulan Oktober. Oleh karena ini, pada bulan ini wilayah yang berada di garis khatulistiwa merasa lebih panas. Apa tidak terjadinya gerakan matahari? Gerakan matahari dari bagian bulan akan mengaruhi kehidupan di bumi. Dampak yang sangat dirasakan adalah adanya perbedaan musim. Musim di wilayah bagian bumi utara akan berbeda dengan bagian selatan. Perbedaan ini akibat penyinaran matahari yang berbeda juga. Terkadang matahari akan menyinari bagian selatan bumi. Beberapa negara memiliki 4 musim dengan waktu yang berbeda-beda. Selain perbedaan musim, gerak semu ini bisa menyebabkan fenomena angin muson yang membawa hujan deras atau angin yang begitu kering. Ini terjadi karena perbedaan suhu di bagian utara bumi dan di bagian selatan. Angin muson terbentuk dari perbedaan suhu dan bergerak dari arah Afrika, India, hingga ke Asia Tenggara. Kehadiran angin muson juga dapat mempengaruhi iklim di suatu wilayah yang dilewatinya. Itulah kenapa wilayah Afrika lebih kering daripada Asia Tenggara yang lembab. Hal terakhir yang menjadi dampak dari gerak semu adalah terjadinya fenomena titik balik matahari, yaitu saat matahari berada di posisi paling utara atau paling selatan setiap pergerakan sebelum matahari kemudian kembali ke barat. Oke, teman-teman, silakan ada yang mau bertanya nggak dengan kelompok ini? Mereka bahas apa ya? Gerak semu. Ada 2 ya, ada gerak semu, harian, gamma, tahunan. Ada yang mau bertanya mungkin tentang kelompok ini, boleh kok, masih tentang matahari boleh nanya ke mereka. No question? There will be extra score for the one who asks question. Ada nilai tambahan nanti kalau ada yang mau nanya. Nobody? Okay, really? Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang tutup aja komputernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anak nggak mau bertanya antara paham banget
atau nggak paham sama sekali yang mereka baca dari tadi? Boleh. Paham tapi nggak tahu mau nanya apa. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin kenapa tadi nggak ada yang mau nanya atau nggak fokus? Gimana Fani? Nggak fokus. Ani kesana pikirannya. Coba dari dulu, RK-nya sampai diisi berapa? Oke, jadi mereka ngebahas apa aja tadi tuh? Karakteristik dari apa? Matahari atau gerak semuanya? Gerak semuanya ya? Asal Mas Hari remember, bisa kayaknya nyuruhnya nggak cuma gerak semuanya. Really? Biasa kalau Mas Hari mintanya mereka tuh bagian yang karakteristiknya. Tapi karakteristik akibatnya. Oke, baiklah. Gak apa-apa, very good untuk kelompok ini. Nanti teman-teman boleh minta slide-nya ke mereka ya untuk mau belajar ya. Oke, silakan next group maju dulu, silakan bawa laptopnya ya. Ini berarti besar 9 laptop. Wow, major berarti. Coba Fani perhatikan ke depan dulu nanti saya kasih waktu kok kerjain. Biar ini bisa membantu Fani nih ngerjain angkanya. Oke, silakan teman-teman dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Jessica, saya jadi saat berada di posisi terdekat, jadi ini saat untuk kita. Kasih lagi suaranya, Mayor. Matahari cincin terjadi saat bulan berada di posisi terjauh dari bumi saat memasuki malam hari. Sedangkan matahari demikian. Perubahan gerhana matahari itu menjadi gerhana matahari. Kemudian pasukan berangkat. Sebenarnya apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada biakannya situ pertanyaannya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau aku jadi tambahan nih? Oke, Smeta, silakan. Mereka masih situ Indira. Apa yang Indira. Nah, apa yang dimaksud dengan gerhana matahari? Dari itu Indira. Pasti akan dijawab. Virus dan itu kalau dari mereka jauh. Matahari ditutupin bulan, kok bisa? Matahari kan lebih gede daripada bulan. Ayo, apa jawabannya? Ini bulan ada di antara jadi jadi gimana dia? Benar nggak tuh? Ya, jadi gerhana matahari terjadi peristiwa alam, fenomena alam yang terjadi karena posisi bulan, matahari sama bumi tidak di dalam garis lurus ya. Sehingga tapi bulannya di tengah-tengah di antara bumi sama matahari, sehingga akhirnya si bulan menghalangi cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilmiati Mahda
CGP 7 Jakarta Timur dari SMP Al-Jannah. Pada kali ini saya akan bersama dengan PP dan rekan sejawat saya akan melakukan diskusi pasca observasi coaching supervisi akademik. Perkenalkan, PP saya Bu Elvi Usmanawati dari SMA MH Tamrin dan rekan sejawat saya Ibu Nesa Resti SMP Al-Jannah. Assalamualaikum Bu Nesa. Waalaikumsalam. Bu Elvi. Kenalkan Bu Elvi, ini Bu Nesa. Ya, Bu Nesa, salam kenal. Rekan sejawat saya mengajar di SMP Al-Jannah untuk mata pelajaran. Minggu lalu kami sudah melakukan observasi untuk mata pelajaran IPA untuk kelas 7. Sekarang akan melakukan diskusi. Jadi Miss Nesa, bagaimana hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah di sini. Lah ya. Bagaimana pembelajaran kemarin itu? Tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya ya semoga tujuan saya adalah anak-anak bisa mengelaborasi akibat dari pergerakan rotasi bumi, bulan, dan matahari. Berarti materinya tentang Tata surya. tata surya. Materi terakhir di kelas 7 ya, Miss Nesa ya? Iya, benar. Kemarin saya melihat bahwa pada saat observasi itu sudah saat presentasi. Apakah sebelumnya Miss Nesa melakukan materi sebelumnya atau bagaimana? Iya, benar. Saya memang biasanya ada materi sebelum, tapi sedikit saja. Nanti kemudian anak diskusi kelompok dan baru mempresentasikan. Oke. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk presentasi itu berapa lama sih? Nah, itu dia karena kelompoknya ada 6, saya butuh 2 kali pertemuan atau 4 JP untuk presentasi. Untuk presentasi kan berdasarkan diskusi kelompok. Nah, kelompok ini apakah Miss Nesa yang menentukan ataukah anak-anak yang menentukan sendiri atau ada pada dasar apa Miss Nesa menentukan? Karena kelompok ini tugasnya adalah supaya anak tidak ada yang tidak pilih teman. Jadi saya menentukan kelompoknya secara acak melalui permainan spinning. Bagus ya, berarti ya. Iya. Oke. Saya mau lihat deh kualitas suara kita deh. Jadi pengompokan ya Miss Nesa berdasarkan metode dengan gen ya. Iya, benar. Saat pembelajaran, Miss Nesa apakah memberikan sumber atau konsep berbeda atau misalnya dari berbagai sumber dengan berbagai media? Iya, benar. Jadi saya pembelajarannya dari berbagai sumber, dari buku, dari internet juga, dengan media yang saya PowerPoint pastinya ada video juga dan animasi. Insya Allah bisa mengcover ketiga kecerdasan dari siswa ya. Nah, untuk produk kemarin kan saya lihatnya kedua kelompok ya, itu PowerPoint ya. Apakah ada yang berbeda produknya selain PowerPoint? Oh iya, jadi memang saya membebaskan anak-anak boleh PowerPoint, boleh video di Canva atau gambar secara manual di kertas. Keren sekali ya, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini menunjang secara signifikan untuk kenaikan dari nilai akhir dari akademik siswa Miss Nesa? Menunjang iya, tapi tidak terlalu signifikan ya. Di sini saya lihat saya rasa mungkin memang ada kekurangan saya mungkin dalam pengelompokan anak-anak yang saya masih belum tepat sepertinya gitu. Jadi ada yang mungkin harusnya itu masih middle, saya taruh di high. Berarti profil siswanya masih belum tepat dalam sebuah kelompok ya. Nah,
dalam sebuah pembelajaran IPA khususnya materi ini, apakah Miss Nesa mencantumkan profil Pancasila? Ya, biasanya saya selalu Apa yang Miss Nesa tekankan? jadi yang pertama itu kritis ya, ada kritis ya, kreatif sama Berarti kritis menjawab ya, pertanyaan dari diskusi. ya. Oke, untuk penilaian kan ada berbagai produk, ada yang ada gambar di Canva, ada video, ada juga yang PowerPoint dan juga gambar tulis tangan. Ukuran apa untuk penilaian bagaimana, kan berbeda-beda produk. Iya, benar. Jadi penilaiannya juga pasti berbeda-beda ya. Dan juga dengan yang ada diferensiasi, jadi nilainya yang low itu standarnya pasti beda dengan yang lain. Untuk pembelajaran di Miss Nesa sebelumnya, apakah sudah ada penerapan untuk disiplin positif? Disiplin positif. Pembelajaran yang disiplin positif bisa misalkan ada kesepakatan kelas sebelumnya di awal, dan ada jika ada anak yang salah apa melakukan sertifikat institusi, melakukan apa yang sudah keyakinan dan yang kesepakatan kelas yang sudah dari awal. Kalau kesepakatan kelas itu kita melakukannya ya, tapi mungkin memang kadang kurang konsisten. Benar ya? Karena guru pun alpa. Iya. Oke, berarti kesepakatan kelas apakah ditempel atau hanya ditulis di awal saja? Kalau saya kebetulan hanya menampilkan di PowerPoint saja, tidak ditempel di kelas. Iya. Nah, apakah siswa-siswa membuat kesepakatan kelas atas dasar inisiatif pribadi atau misal berdasarkan keinginan siswanya atau diarahkan oleh institusi? Saya yang mengarahkan ya. Iya. Oke. Nah, untuk dalam pembelajaran Miss Nesa, apakah sudah ada penerapan tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional? Seperti misalnya kita melakukan ice breaking ataupun melakukan kita seperti penyegaran lah, atau kita melakukan refleksi tentang keadaan siswa, kesiapan siswa sebelum pembelajaran. Ya, saya melakukannya SPG dulu sebelum pembelajaran. Kemarin ada ya? Kemarin seperti yang bisa dilihat, saya membawa anak-anak dulu keluar untuk menikmati matahari. Ternyata anak-anak kepanasan. Ya, kepanasan. Saya jemur sebentar. Ya memang. Kalau selain itu, contoh yang Miss Nesa lakukan selain dibawa ke outdoor, merasakan matahari, contohnya apa? Selain itu saya juga melakukan games. Ada namanya games yang dari internet, ada namanya Gabuzel. Gabuzel. Jadi anak-anak saya bagi kelompok, kemudian mereka suruh pilih nomor. Di setiap nomor itu ada pertanyaan. Seperti itu. Dan anak-anak setelah melakukan seperti SPG atau tentang kesiapan tadi, apakah menunjang pembelajaran anak-anak jadi lebih bersemangat ataukah tambah jadi pengennya main saja gitu? Ya, itu dia sayangnya. Memang di awal mereka semangat, tapi setelah itu balik lagi. Atau mungkin bisa dibagi-bagi part-partnya ya, tapi ya part di awal, di tengah, dan di akhir ya. Saya harus bervariasikan ya. Oke, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, kira-kira kendala yang Miss Nesa rasakan apa sih? Kendala yang dalam pembelajaran yang sendiri. Yang pertama memang kendala saya dalam pengelompokan anak-anak yang maksudnya kalau berdiferensiasi kan harusnya sesuai dengan minat bakatnya. Yang mana saya masih belum menemukan dengan pas minat bakat masing-masing anak. Lagi ini masih kelas 7 ya, lagi baru masuk. Dan kendala yang kedua adalah keaktifan. Siswanya masih banyak yang lebih pasif daripada aktif. Oke. Kemarin waktu praobservasi kita pernah kan kalau keinginan Miss Nesa adalah
pembelajarannya yang bisa mengembangkan atau mengembangkan keaktifan siswa ya. Nah, kira-kira apakah dengan kemarin Miss Desa ingin merubah kan metodenya sudah tercapai atau belum ya? Alhamdulillah sudah ada progres tapi belum maksimal. Ya, belum maksimal. Memang kemarin sudah mulai banyak yang berbicara ya, Alhamdulillah. tapi masih belum maksimal. Nah, kira-kira menurut Miss Desa, kendala keaktifan ini disebabkan oleh apa ya Miss Desa? Kendala keaktifan itu saya juga masih ingin mencari tahu nih Miss, apakah karena yang pertama saya masih salah pengelompokan anak-anak ya, atau mungkin juga anak-anaknya juga yang masih pemalu, yang masih belum mau terbuka dengan saya gitu. Atau memang mereka kemampuannya masih belum paham dengan materi ini gitu. Nah, mohon maaf Miss Desa, sebelum pembelajaran atau sebelum materi baru, apakah ada namanya tes diagnostik? Memang ada tes diagnostik di awal semester ya, tapi saya agak meragukan itu karena anak pun mengerjakannya itu sepertinya apa itu benar sendiri atau tidak dari sendiri dari master ya. Jadi tes diagnostiknya belum bisa mengcover atau mewakili bagaimana kecerdasan dalam diri siswa ya. Jadi masih ada PR dari kita buat tes diagnostiknya. Oke, tes diagnostik ini apakah disebarkan ke guru-guru mapel semua ataukah hanya di wali kelas saja? Disebarkan kepada seluruh guru. Oke, nah apakah yang kan sudah dapat tes diagnostik, Miss Desa setelah mendapatkan tes diagnostik apakah merubah metode pembelajaran tahun ini dengan tahun kemarin? Karena tes diagnostiknya baru dilaksanakan tahun ini sebenarnya. Memang ya belum ada yang belum banyak perubahannya. Jadi kan tahun kemarin inputnya lebih bagus atau Iya. gimana gitu ya. Iya. Nah, selama pembelajaran kemarin, apakah Miss Desa selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran? itu ya. Jadi kalau waktunya cukup saya selalu melaksanakan. Tapi karena kalau waktunya sudah lebih, akhirnya tidak bisa terlaksana. Iya. Oke, kalau boleh tahu metode refleksinya seperti apa? Saya tanya jawab, hari ini bagaimana, seperti itu. Kalau refleksi tentang apa yang sudah dipelajari, apakah dilakukan juga di akhir? Kesimpulan ya. Bagaimana bisa mengkomunikasikan sama Ya, jadi kadang ya diskusi atau mengerjakan LM. Setiap pembelajaran itu siswa menggunakan laptop. Karena saya lihat kan menggunakan laptop, apakah setiap pembelajaran selalu berbasis selalu ya? Berarti anak-anak insya Allah sudah paham terhadap teknologi ya. Insya Allah sudah. Nah, selama pembelajaran, apakah memainkan pembelajaran yang di kelas dengan yang ada di laboratorium? Ya. Kira-kira porsi praktiknya itu dari sekitar Memang tidak terlalu misalkan ya, mungkin ada sekitar 40% 40% dari jumlah pertemuan. Iya. Apakah setiap materi ada berapa? Tidak selalu. Kendalanya yang membuat tadi itu tidak ada dalam beberapa materi atau beberapa Terkadang itu karena alokasi waktunya misalnya. alokasi. Jadi kadang tidak cukup waktunya sehingga saya harus ya udah tidak praktikin dulu. Oh ya, mohon maaf, apakah Miss Desa sebelum pembelajaran membuatkan ini apa namanya rancangan selama 1 semester, jadwal hari ini sudah pekan ini harus ini gitu? Sudah, saya sudah membuat. Dan terlaksana secara baik atau mundur atau Memang tidak semuanya sesuai dengan yang saya harapkan ya, Miss. Apalagi dengan kondisi sekolah kita yang memang banyak kegiatan. Sehingga terkadang
ada yang terlaksana, ada yang akhirnya mundur seperti itu. Karena berarti jadwal itu jadi tentatif Iya. karena kegiatan Iya, yang Nah, kira-kira tadi masih menyambung yang pelatihan, anak-anak yang murid-murid di kelas lebih semangat atau lebih tertarik belajar dalam keadaan itu Ya, lebih tertarik juga saat itu lebih nyata berarti ya. mereka tuh sepertinya memang saya lihat banyak yang lebih suka bergerak kalau ada Berarti garis besar kecerdasan kinestetik lebih banyak di kelas saya. Oke. Nah, berarti kan kendalanya adalah mau mengembangkan keaktifan, dan kendalanya itu Miss Nesa masih belum yakin terhadap pembagian yang ada di dalam kelompok, dan mungkin juga ada rasa sungkan dari siswa terhadap Miss Nesa. Nah, menurut Miss Nesa, kira-kira depannya Miss Nesa akan melakukan apa agar kendala itu bisa menjadi lebih kecil atau bisa jadi tidak ada lagi? Ya, mungkin saya akan cari kegiatan yang bisa membuat saya jadi bisa mengenal anak-anak kita, untuk mengenal kondisi anak masing-masing anak gitu. Contohnya apa, Miss Nesa? Misalnya saya melakukan kegiatan tapi itu mungkin saya bisa lihat gitu, secara pribadi anaknya yang lebih suka berat siapa yang Lalu kalau metode pembelajarannya apakah Miss Nesa akan berganti atau mungkin saya akan memvariasikan? Kemarin kita dengar apa ya? kemarin itu saya discovery. Oke, berarti kedepannya berarti bisa menggunakan metode-metode yang lebih variatif ya, bisa dicoba PBL atau PJBL. Oke, untuk harapannya Miss Nesa, pengembangan diri Miss Nesa kira-kira mau mengembangkan kompetensi yang ingin Miss Nesa Yang untuk saya pribadi ya, saya ingin mencari tahu lagi metode pembelajaran yang lebih seru dan sesuai dengan zaman anak-anak sekarang, yang lebih aktif. Selain itu ada lagi Komunikasi yang saya lihat, kreativitas sepertinya yang bisa kreativitas. Nah, untuk mencapai pengembangan diri, kira-kira Miss Nesa akan melakukan dengan cara apa? Mungkin saya akan coba cari-cari tahu lagi mungkin melalui internet ya, apakah ada metode yang terbaru yang bagus gitu, atau diskusi dengan teman-teman yang lebih paham, atau juga mengikuti pelatihan untuk latihan. Berarti harus menyiapkan diri untuk mencari hal yang baru, lebih up to date, dan juga tidak memungkiri dengan perubahan ya, segala perubahan. Nah, Miss Nesa, kira-kira pelatihan yang ini Miss Nesa apakah ingin dicapai melalui putusan sekolah atau sendiri? Mungkin dua-duanya ya. Dua-duanya boleh, saya cari tahu juga. Oke, Miss Nesa yang sudah saya lihat kemarin, secara garis besar mungkin Miss Nesa sudah tercapai ya, sebagian besar anak-anak sudah mulai merasakan menumbuh kembangkan keaktifan, dan ada beberapa lebih dari 5 orang yang bertanya, dan juga Miss Nesa juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai macam produk dan juga konten dan pembelajarannya, dan juga Miss Nesa sudah melakukan namanya KSG. Mungkin porsinya masih sedikit di awal pembelajaran saja, mungkin nanti yang bisa ditambah KSG-nya menurut saya di part-part misalnya anak-anak sudah mulai bosan, sudah mulai tidak fokus, bisa dengan speaking ataupun mungkin cipta sebentar, mindfulness sebentar ya.
lalu di akhir refleksi juga bisa dengan saling menanyakan bagaimana perasaan anak-anak, apakah apa yang tidak disukai, apa yang disukai dari pembelajaran, bisa jadi pembelajaran bagi kita sebagai guru ke depannya. Nah, mungkin untuk RPP kemarin saya lihat sudah sesuai dengan yang ditampilkan. Mungkin metodenya mungkin agak kurang cocok, jadi agak dirubah gitu. Karena ini kan metodenya kalau discover learning berarti anak-anak yang mencari tahu Yes, ya. exactly. Nanti di akhirnya karena dia di materi di awal mungkin PBL bisa jadi. Mungkin itu saran dari saya. Betul boleh Boleh. Ya, terus untuk keaktifan mungkin ada apresiasi saat anak berbicara. Mungkin kalau apakah dia diberi nanti tambah nilainya 5 poin boleh, atau nggak harus dalam bentuk barang ya, misalkan bintang atau apa gitu ya. Jadi dia salah satu memicu keaktifan mungkin adanya apresiasi, reward ya, atau good job, yang pokoknya kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangat siswa. Mungkin itu dari saya sih. Ya, Miss Nesa, ada tambahan dari BLP? Oke, Miss Nesa, mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Nanti boleh jika ada yang bisa sampaikan ke saya, nanti saya juga bisa observasi lagi apakah ada peningkatan dari yang Miss Nesa sampaikan. Akan meningkatkan diri ya, Miss Nesa sudah berjanji ya mau melakukan pelatihan dan mencari sendiri. Jadi saya akan lihat, mudah-mudahan di tahun ajaran depan, karena kita pembelajaran sudah tidak ada ya. Tahun ajaran depan berarti udah waktu 1 bulan Miss Nesa ada waktu untuk merubah ataupun meningkatkan kompetensi diri. Jadi lebih baik lagi. Dan skala yang kemarin skalanya berapa? Kemarin masih 7. Mudah-mudahan skala 10. Amin. Terima kasih banyak Miss Nesa ya, saudara saudara ya Miss Nesa. Terima kasih juga buat Opi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, good job, keren. Terima kasih.